Sekarang kita bakal masuk ke sesi yang nggak tahu seru apa enggak nih. Kayak seru kayaknya. Oke, kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Oke, Kak Dina, kita masuk ke sesi juga tuh, games. Setuju nggak tuh? Oke. Kak Dina cukup jawab setuju atau nggak setuju. Setuju yang warna hijau, nggak setuju warna merah. Kita kasih pertanyaan ke Kak Dina, terus Kak Dina jawab setuju apa enggak, kasih jawaban, kasih alasan Kak Dina kenapa. Oke. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Ragu-ragu jawabnya kenapa? Iya setuju. Iya kan Itu perkataan yang udah sering familiar gitu. Iya tapi kan dipikir dulu lah. Ya, oke. Dipikir dulu. Ya, setuju. Setuju. Nah. Kenapa? Karena kalau menurut aku tuh kalau nggak punya adab tapi pinter, menurutku tuh bodoh. Oh bodoh jadinya? Enggak, maksudnya kalau dia pinter tapi dia nggak punya adab, adab sama orang yang lebih tua misalkan. Khususnya. Ya orang juga ngelihatnya tuh apa sih nih orang, gitu loh. Iya sih. Apa sih nih orang? Tapi kalau orang itu punya adab yang baik, sopan santun, saling, maksudnya menghargai satu sama lain, mau dia lebih tua atau sepantaran atau bahkan yang lebih muda daripada dia, tapi dia nggak pinter, itu menurutku masih masuk akal. Karena kan kita berhidup nih di lingkungan orang, di lingkungan gitu, bersosialisasi sama orang, gitu. Bersosialisasi sama orang, ketemunya sama orang, ketemunya sama orang. Bukan orang lagi tadi. Sampai sama orang, gitu loh. Iya, benar sih. Maksudnya kalau orang itu bisa menempatkan diri dia, ya itu orang lain juga akan menerima dia, kayak gitu sih. Oh itu kunci tuh. Nah itu tuh ntar itu tuh diapain nggak tahu tuh namanya apa. Oke Kak Dina, pertanyaan kedua. Guru adalah pintu utama pendidikan anak. Iya, setuju. Gimana? Guru pertama kita siapa? Ibu kita, orang tua. Iya. Orang tua. Maksudnya pertama ibu ya. Maksudnya ibu aja ngajarin kita. Itu tadi aku bilang. Selain ibu ngajarin kita pendidikan, pembelajaran materi-materi SD, ibu juga kan ngajarin kita kan adab. Ini harusnya kayak gini loh kalau datang ke rumah orang. Ini harusnya bercengkrama sama orang kayak gini loh. Itu kan ilmu, itu Contoh. Makanya setuju kalau ibu itu adalah guru pertama kita. Tapi ya sih yang waktu itu video viral tuh kemarin tuh tau gak? Apa? Ada ibu-ibu marahin anaknya tuh tapi yang di kereta ya? Bukan yang di dalam mobil, yang ibunya nyetir. Aku nggak tahu. Aku taunya yang di kereta ibunya marahin anak kecil sampai anaknya dipukul. Terus akhirnya orang tua lain ngemeluk anak itu. Itu mah sosial eksperimen kali. Bukan, itu bener-bener. Ini mah ibu-ibu nih marahin anaknya nih semarah-marahnya, tapi nggak ada perkataan buruk yang keluar dari ibunya tuh. Oh itu keren sih, sumpah. Iya sih. Itu beda jauh kan sama yang. Itu kacau. Karena karena ibunya sampai mukul. Kalau yang ini ibunya sampai mukul. Jadi makanya sih sebenarnya kalau anak itu sebenarnya mencerminkan orang tuanya seperti apa. Jadi aku pun juga merefleksikan diri aku kayak gini tuh ya karena orang tua aku kayak gitu. Oke, pertanyaan Kak Dina. Pertanyaan selanjutnya. Gue ada yang nanya. Ini yang tadi berkaitan sama Kak Dina sampai ini. Apa? Sama pengalaman Kak Dina soalnya. Susah apa enggak jadi guru? Ini nggak ada pertanyaan setuju apa enggaknya ya? Iya. Yaudah nggak usah, langsung alasan aja. Susah apa enggak jadi guru? Kalau menurut aku susah gampang. Susah ada, tapi susah gampang. Jadi tuh kayak kalau dulu aku berpikirnya untuk gimana caranya ngajar, tapi aku deket dulu sama anak itu. Itu dulu. Iya. Sekarang iya. Gimana maksudnya? Itu kan dulu.
Kirain ada perubahan gitu. Enggak. Maksudnya adalah gimana kita memberikan kenyamanan sama muridnya dulu. Oh, dulunya tuh buat itu. Iya, dulunya buat itu. Emang dikiranya apa ya? Dulu kayak gitu, sekarang kayak gini. Oh, enggak. Jadi gimana caranya kita memberikan kenyamanan kepada anaknya dulu. Gitu. Ini sering disampaikan di pelatihan ya. Jadi gimana caranya kita ngasih anak ini nyaman sama kita, terus pembawaannya kita kayak gimana, ekspresif kita kayak gimana. Nah, kalau misalkan anak itu sudah nyaman, kan masuk untuk pembelajaran juga gampang, gitu. Gitu. Sebenarnya untuk mencari posisi nyaman sama orang itu sebenarnya beda-beda, gitu. Maksudnya beda tipe anaknya. Mungkin kita kita caranya beda, yang beda caranya kayak gitu. Mungkin ya susah nggak susahnya tergantung kitanya juga ya. Iya, jadi jadi kadang ada guru yang aku tuh ngerasa nggak ngajarin anak aku karena muridku tuh main-main terus gitu kan. Ada yang kayak gitu karena muridku, jadi aku merasa kayak aku nggak ngajarin anaknya. Sebenarnya nggak kayak gitu, Kak. Jadi gurunya yang kena mental ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin anak ini nyaman ketika bermain sama kakak. Itu nyaman ketika bermain sama kakak, tapi kakak juga harus pintar bagaimana memasukkan permainan tersebut ke pembelajaran anaknya. Sebenarnya kayak gitu kuncinya. Ke cara-cara gurunya sendiri kan. Iya, karena kan yang kita tahu konsepnya Alif Iqra tuh apa sih gitu. Konsepnya Alif Iqra kan fun, anak ini senang, tapi juga belajar ya iya gitu. Jadi harus dilihat dulu konsepnya, tujuannya Alif Iqra tuh ke anak-anak tuh mau apa. Kayak gitu. Oke, mantep banget tuh pertanyaan-pertanyaannya tadi bisa dijawab sama Kak Dina ya. Ya, bukan bisa dijawab sih, terjawab lah sama Kak Dina gitu ya. Oke, terakhir nih Kak Dina, sebelum kita closing nih, ada nggak yang Kak Dina mau sampaikan untuk calon-calon guru? Tadi kan udah guru-guru Alif Iqra yang udah keterima, udah jadi guru Alif Iqra gitu ya. Nah, ini untuk calon guru yang mau daftar, mau gabung jadi guru Alif Iqra. Kalau mau gabung di Alif Iqra, yang pasti adalah bisa ngaji. Bisa ngaji. Itu ya, karena kan kita privat mengaji ya. Iya, emang guru ngaji ya. Iya sih. Maksudnya jangan salah. Nah, iya. Privat mengaji, terus mau belajar. Itu mau belajar, mau bisa komunikasi. Jadi bukan hanya komunikasi sama bunda-bunda. Bukan hanya komunikasi sama muridnya saja, tapi juga komunikasi sama bunda-bunda juga. Oh iya, karena banyak masalah di guru-guru tuh. Iya, terkadang komunikasinya jadi gak bagus gitu ya. Miskom. Iya, jadi miskom maksudnya. Terkadang pembelajaran ini oke nih, kita ngeliatnya bagus banget dia ngajarnya, tapi kalau komunikasinya kurang oke sama bundanya, itu juga jadi masalah. Karena banyak juga masalah yang mereka tidak klop atau kurang komunikasi sama bunda-bundanya gitu. Karena sebenarnya kayak kita tuh kita ngedeketin anaknya, maka kita deketin juga sama bunda-bundanya. Minimal ya tanya ketika misalkan update, kadang kan kita kayak di WhatsApp nih, di status bundanya update. Ya setidaknya kita nanya, wah alhamdulillah ya bun, kayak gini kayak waktu nih ini cerita ya, ini pengalaman ya. Kemarin tuh baru banget aku tuh ngajar nih, bundanya nge-statusin dia anak-anaknya, tapi pemandangannya tuh oke gitu kan. Aku maksudnya dengan gimana caranya aku bisa komunikasi sama bunda ya, aku pas bun alhamdulillah ya rumahnya ada pemandangan langsung gunung. Nah itu kan sebenarnya itu awal mula gimana kita berkomunikasi sama bunda. Jangan takut dibilang so asik gitu ya. Karena ketika kalian komunikasinya udah enak, ini pengalaman lagi. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ini juga pengalaman gitu. Aku berani ngomong kayak gini karena pengalaman. Aku nggak akan berani ngomong kayak gini kalau bukan pengalaman, gitu. Sampai bunda-bundaku nanya, Miss punya kenalan
apa namanya IRT nggak? Salah, ART nggak? Kok IRT benar? Iya. Salah. Mau gantiin posisi bundanya gitu jangan kan? Bahaya itu. Salah ART, asisten rumah tangga. Kan udah nggak baik tuh ngomong pembantu ya sekarang ya. Miss punya kenalan ART nggak? Sampai kayak gitu. Maksudnya tuh kayak, lah kok bunda kok nanya ke saya gitu loh. Kak Dina belum nyari-nyari. Iya lanjutin. Maksudnya punya kenalan nggak gitu. Mungkin aja bunda tuh karena percaya ya. Miss kayaknya kalau punya kasih tahu gitu loh. Maksudnya kan itu aku ngerasa kayak, wah bundanya tuh udah ngerasa kita mungkin aja Miss Dina tahu gitu loh. Jadi hal-hal curhat pun gitu. Itu tuh kita kan mikir, aduh, itu berarti bunda tuh udah ngerasa deket sama kita. Tapi ingat kalau bunda curhat, maksudnya kita keep, jangan sampai keluar kemana-mana. Ntar lu udah percaya malah. Itu gitu. Bahaya. Gitu. Itu komunikasi itu sangat penting komunikasi. Sama, udah sih paling itu yang penting mau belajar aja, kayak gitu. Mau upgrade diri gitu ya. Nggak puas sama, maksudnya haus dengan ilmu yang baru, pengalaman yang baru gitu. Karena banyak guru-guru alif tuh yang bagus-bagus, bahkan kesayangannya bunda-bunda yang bertahan sampai sekarang. Iya sih. Gitu. Saking nggak mau takut lepas sama gurunya, apapun dilakuin. Maksudnya apapun dilakuin tuh kayak, yaudah deh Miss bisanya kapan? Malah sampai nurutin ya. Itu banyak sih. Kan seharusnya kita yang ngikutin ya. Kita yang ngikutin. Tapi tuh udah saking lamanya tuh bundanya, aku mau tetap sama Miss. Aku ikutin jodohnya Miss. Bisa kapan? Itu banyak. Itu banyak sih. Itu banyak dan itu juga aku juga pun begitu gitu. Maksudnya ini pengalaman lagi balik gitu. Maksudnya proses ganti guru tuh pada saat itu tuh ada, dan bahkan bundanya kayak, enggak, aku kayaknya mau sama Miss Dina aja deh. Mau balik lagi sama Kak Dina. Anaknya maunya sama Miss Dina aja gitu. Makanya kayak gitu. Itu kunci di komunikasi sih. Skill kayaknya nomor 2 deh itu dibanding maksudnya dari komunikasi sama skill tuh. Iya. Kayak yang paling utamanya tuh komunikasi dulu sih. Karena kan gimana kita touching sama bundanya kan, kayak gitu. Maksudnya walaupun kadang, tapi aku jarang Miss ketemu sama bundanya gimana ya? Ya minimal ngechat. Iya. Gitu, minimal ngechat, ngasih tahu perkembangan anaknya. Iya bun, alhamdulillah anaknya kayak gini. Jadi ngechatnya pun juga jangan kaku. Kakunya tuh alhamdulillah hari template ini. Maksudku adalah jangan template. Gimana caranya kalau jarang ketemu sama bundanya, buka pembicaraan di situ. Diskusi pembicaraan di situ. Ya itu bukan suatu alasan sih kayaknya kalau nggak ketemu doang mah. Iya. Atau enggak ya bundanya. Ada yang bunda yang sibuk kan kadang. Balasnya jadinya seada-adanya doang. Kayaknya itu juga bukan alasan gitu ya. Jadi karena gimana banyak caranya? yang bisa kondisiin itu. Iya bisa itu sangat bisa. Bahkan ada guru yang Miss nginep aja di sini. Kan? Iya sih ada sih. Ada itu. Ada Miss nginep aja di sini. Ada anaknya yang nggak ngebolehin gurunya pulang tuh kayak gimana tuh? Maksudnya anak itu nggak ngebolehin pulang kan saking mau main sama kita. Iya. Kayak gitu tuh. Jadi buat guru-guru tuh harus bisa sampai ke situ gitu. Itu adalah satu pencapaian kalian gitu. Untuk bisa membranding diri kalian sendiri gitu. Dengan usaha apapun itu silahkan. Bahkan kemarin aku baru dapat informasi nih. Salah satu guru itu nanya sama aku, Kak, gimana hasil video ngajar aku di sosial media? Guru nanya kayak gitu. Itu baru pertama guru nanya. Terus akhirnya aku konfirmasi sama bagian admin sosial media sama Kak Rofi. Bagaimana Kak Rofi? Terus dilihat, dikomentarin, dan aku lihat juga pun, maksudnya komentarnya oke. Ya dia juga bilang, iya Kak, ini aku mau fokusin gimana caranya aku bisa membranding diri aku sebagai. Artinya ada niat juga gitu ya. Itu niat. Ini di luar pembelajaran mereka ya. Maksudnya di luar bagaimana mereka ngatur gimana cara ngajar anak-anak gitu.
Jadi itu kunci khusus mereka, gimana caranya mereka bisa nge-branding diri mereka sendiri sebagai guru. Gitu. Jadi kalau kita jual barang, gimana caranya kita nge-branding barang itu? Biar laku. Iya, kita ngejual privat jasa Alif Iqra, guru-gurunya gimana caranya kita bisa mempromosikan atau nge-branding guru-guru kita tuh oke. Jadi selain selain kita mencoba untuk nge-up branding guru-guru, mereka juga punya kewajiban untuk membranding diri mereka sendiri. Makanya ada tulisan di IG tuh part of Alif Iqra. Nah itu salah satunya adalah salah satu kecil untuk mereka nge-branding diri mereka sendiri. Iya sih bener sih. Jadi ketahuan gitu ya dia siapa gitu. Dia siapa. Kayak gitu-gitu. Dan ternyata kalau aku lihat di luar sana tuh orang-orang yang tahu Alif Iqra, mereka tuh merasa bahwa Alif Iqra tuh udah besar. Maksudnya banyak gitu yang kayak gitu. Iya, dan positif. Alif Iqra tuh bagus. Oke, besar. Aku pun kaget. Ya. Dan maksudnya kan mungkin karena kita ngelihatnya posisinya tuh kita di sebagai gitu di dalam ya. Jadi kita ngerasa masih banyak kurangnya. Iya. Gitu. Tapi ternyata orang tuh ngelihat, walaupun ini jangan jadi puas diri kita ya. Tapi ini mungkin ini ada satu ya sedikit pencapaian kita, apresiasi mereka atas kerja kita selama ini di Alif Iqra. Kayak gitu sih. Jadi untuk guru-guru jangan takut untuk join ke Alif. malah lumayan ya. Iya, karena insya Allah secara pembagian hasil pun juga kita gimana caranya mengedepankan pendapatan guru-guru. Karena niatnya kita gimana caranya guru-guru ngaji ini setara dengan guru-guru yang lain. Karena kan dulu kita mikirnya elah guru ngaji doang. Nah itu elah guru ngaji doang. Nah niat kita adanya Alif Iqra ini, niat kita adalah gimana caranya guru ngaji ini setara dengan guru matematika. Gak dianggap remeh. Iya. Dan bisa dibayar besar gitu aja. Yes. Oke. Banyak banget nih pesan-pesan dari Kak Dina nih emang Ibu HRD kita. Aduh bener nih. Terima kasih teman-teman sahabat Alif yang masih setia banget buat nonton ya podcast sederhana kita ini ya. Ya semoga apa yang disampaikan terutama dari narasumber kita nih bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi bingung mau ngapain gitu ya. Buat ngisi gabut ya. Lumayan kan nih nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Alif Iqra ID. Terus juga di share, di komen, di like sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Apalagi video ini ada ngasih efek positif ya ke kehidupan teman-teman ya. Silakan dilakukan itulah ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk yang lagi kekurangan ide-ide pembelajaran buat murid-muridnya bisa akses di website alifikra.id/tst. Nah di situ bisa teman-teman gunain materi-materi belajar yang menarik, yang ya pokoknya bagus lah untuk teman-teman terapin ke murid-muridnya. Juga untuk teman-teman guru Alif Iqra yang sudah join sebagai guru Alif Iqra bisa hadir di monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Iqra, yang saat ini tim training center itu sudah terdaftar sebagai lembaga resmi ya di lembaga pemerintahan negara kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.